Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota, dengan fasilitator Ibu Ai Ahmad dan pengajar praktik Bapak Tommy Saputra, akan melaksanakan percakapan coaching dengan Alur Tirta. Bersama saya Yuli Nelvia, berasal dari SMA 1 Laresago Halaban, dan saya Sri Budi Nanda dari UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Harau. Dan saya Ana Rizka dari UPTD SD Negeri 02 Tarantang. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota, dengan fasilitator Ibu Ai Ahmad dan pengajar praktik Bapak Tommy Saputra, akan melaksanakan percakapan coaching dengan Alur Tirta. Bersama saya Yuli Nelvia, berasal dari SMA 1 Laresago Halaban, Dan saya Sri Budi Nanda dari UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Harau. Dan saya Ana Rizka dari UPTD SD Negeri 02 Tarantang. selamat menyaksikan. Siko pasti nggak sampai ya. Assalamualaikum Umi. Apa kabar siang ini Umi? Saya panggil Umi atau Bu Yuli, tidak apa-apa ya Bu ya, karena keseharian kita kadang panggil Umi. Jadi untuk lebih akrabnya panggil Umi aja tidak apa-apa ya Umi ya. Boleh, Rika, di mana Oke. nyaman aja, Rika. Oke, terima kasih Umi. Jadi Umi rencananya hari ini mau melakukan coaching ya Umi ya? Iya, coaching bersama Bu Budi. Oke. Nah, sebelum Umi melaksanakan coaching, boleh saya bertanya Umi? Boleh, Bu Budi. Jadi rencananya keterampilan coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan nanti ketika melakukan coaching? Saya ingin mengimplementasikan coaching ini betul melalui Alur Tirta. Jadi saya mengetahui banyak tujuan dari coaching ini. Kemudian nanti saya juga melakukan identifikasi terhadap coaching, atas permasalahannya. Kemudian saya nanti juga bagaimana rencana aksinya, dan sampai nanti juga bisa menemukan solusi dari apa yang permasalahan yang dikemukakan oleh Oke. Jadi Ibu Yuli ingin saya mengamati secara spesifik keterampilan yang mana ini Bu? Saya inginnya Bu Ika mengamati saya secara keseluruhan, karena saya juga akan berusaha bisa hadir secara penuh nanti dengan Bu Budi, kemudian berjalan secara aktif, dan
nanti berusaha bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Budi. Oke, Bu Yuli. Jadi apa nih indikator ketercapaian dari coaching kita nanti? Saya harap nanti Bu Budi selaku coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dikemukakan. Itu yang saya harapkan. Baik, Ibu Yuli, nanti saya izin mengamati ya percakapan antara Ibu dengan Ibu Budi nanti. Tapi sebelumnya saya akan mengamati menggunakan rubrik penilaian ya Bu Yuli, di mana di sini saya akan mengamati dan saya harap Ibu nanti melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Insya Allah Bu. Oke, jadi silahkan dimulai ya Ibu pelaksanaan coachingnya. Saya izin tetap berada di sini ya. Ya, silakan Bu Dika. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Lama menunggu ya Bu Budi. Enggak juga Bu Yuli. Iya Bu Budi. Apa yang akan, gimana keadaannya Bu Budi sekarang? Saya kalau sebetulnya saya baik-baik saja, alhamdulillah Bu Yuli. Tapi ada yang mengganjal di hati saya. Oh gitu. Jadi karena ada yang mengganjal di hati Bu Budi, makanya Bu Budi menghubungi saya gitu untuk kita melaksanakan coaching. Baik Bu Budi. Kira-kira apa tujuan dari coaching yang ingin Bu Budi sampaikan pada teman kita ini? Saya ingin nanti setelah kita berbicara, saya ingin ada solusi untuk masalah saya Bu Yuli. Terus ada solusinya apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah saya. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya yang sedang Bu Budi hadapi sekarang ini ya? Ini Bu Yuli, saya mengamati anak-anak ini udah kurang aktif atau kurang bersemangat dalam belajar Bu Yuli. Terus mungkin apa ya, terus saya amati kenapa bisa begitu gitu. Apa Bu Budi sudah pernah menanyakan kepada anak-anak tersebut ya, mereka tidak bersemangat itu dikarenakan oleh permasalahan mereka sendiri atau masalah yang lain? Ada beberapa anak saya tanyakan Bu Yuli, ini katanya, Bu, belajarnya gitu-gitu aja Bu, katanya membosankan kami Bu, itu katanya Bu Yuli. Oh, berarti kalau membosankan bagi anak-anak, barangkali gurunya kurang bervariasi memberikan materi pembelajaran atau mungkin dengan model itu aja, tidak ada variasi dalam proses pembelajaran. Itulah Bu Yuli, kan anak-anak sekarang ini tidak sama dengan kita zaman dulu Bu Yuli gitu kan. Saya maunya tuh anak-anak itu katanya ibunya itu ikut gaya dia gitu ya Bu Yuli. Apalagi zaman teknologi sekarang ini Bu Yuli kan, ada TikTok, terus ada Facebook, ada Instagram. Jadi mereka itu ingin guru-gurunya juga mengajar bisa mempergunakan itu Bu Yuli. Oh begitu ya. Jadi tuntutan anak-anak kita ini bagaimana pula guru-guru bisa memanfaatkan media-media sosial yang ada, yang mereka gunakan, begitu ya Bu Dia. Kalau kita pengamatan Bu Budi, kalau kita nilai nih ya, nilai boleh nggak kita nilai? Kita menetapkan kondisi sekolah kita, guru-guru yang ada di sekolah itu, kita bikin ranknya itu ya, dari 1 sampai 10, kondisi di sekolah itu seperti apa Bu Budi? Kondisi di sekolah kalau dimulai ranknya dari 1 sampai 10 tuh Bu Yuli, maaf ya Bu Yuli ya, emang ya begitu, emang bisanya saya lihat cuma 5 Bu Yuli. Soalnya guru-guru belum mempergunakan, belum memberdayakan aset yang ada di sekolah Bu Yuli. Jadi kalau sekarang kita, seperti kata Bu Budi, posisi guru-guru kita itu di rank 5 ya, pada peringkat 5, keinginan Bu Budi itu sampainya kepada peringkat berapa kalau kita lakukan perubahan nanti di sekolah? Kalau keinginan ya manusia tuh kan nggak pernah puas ya Bu Yulia.
pengennya sih rank 10, tapi itu kan mungkin nanti atau beberapa tahun kemudian. Tapi kalau pengennya saya, kalau di awal dimulai ini 7-8 udah tuh Bu Yuli gitu kan, udah pokoknya udah ada perubahan ke yang lebih baik. Jadi antara 7-8 udah memuaskan bagi saya. Kegiatan seperti apa yang pernah Bu Budi lakukan atau sekolah lakukan untuk proses perbaikan yang pernah ada di sekolah? Apakah itu hanya pemikiran dari Bu Budi sendiri saja, atau mungkin ada keluh kesah yang dari, oh ya tadi katanya dari peserta didik ya. Jadi apa yang akan Bu Budi lakukan ke depannya? Kalau keinginan saya Bu Yuli, sebetulnya sih sekolah kayaknya sekolah ya udah emang begitu gitu katanya. Tapi kan kita sebagai guru ini ada keinginan gitu Bu Yuli. Saya itu ingin memaksimalkan potensi yang ada di sekolah Bu Yuli. Contohnya guru-gurunya, kan di sekolah SMP itu ada guru TIK, terus ada guru BK. Saya ingin memaksimalkan potensi dia itu. Apalagi di sekolah saya Bu Yuli itu udah ada beberapa yang guru penggerak Bu Yuli. Jadi tapi mungkin karena belum ada koordinasi dengan sekolah atau koordinasi dengan sesama guru, jadi belum, potensinya itu belum maksimal. Jadi saya inginnya itu diadakan pertama sekali itu koordinasi dengan kepala sekolah, gitu kan. Terus diadakannya namanya ini untuk belajar tentang pembelajaran yang menyenangkan Bu Yuli. Terus mungkin kalau yang menyenangkan, kalau kita ambil tutornya dari luar, kayaknya kan butuh biaya, bisa jadi kepala sekolah merasa keberatan. Jadi saya ingin memberdayakan yang ada di sekolah ini aja Bu. Begitu bagus Bu Budi. Kalau ada potensi-potensi yang ada, saya dengar tadi kan ada guru penggerak, malah ada guru penggerak yang sudah ada. Jadi itu bagus, itu bisa dikoordinasikan. Jadi kapan kira-kira ini bisa Ibu lakukan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang ada di sekolah, supaya apa yang Bu Budi harapkan tadi bisa tercapai segera? Saya akan secepatnya, kalau bisa minggu depan akan saya lakukan Bu Yuli. Pertama, koordinasi dengan kepala sekolah kan tidak membawa dengan orang banyak, cuma berdua dengan kepala sekolah. Jadi besok bisa saya lakukan. Terus mungkin kami dengan kepala sekolah akan mengatur jadwal kapan pertemuan, apalagi untuk memberdayakan ini. Bisa itu yang menjadi motor untuk penggerak di sekolah Bu Budi bersama dengan Bu Budi, ya Bu Budi ya. Berarti dari apa yang kita bicarakan tadi, apakah sudah dapat gambaran apa yang akan Bu Budi lakukan nanti di sekolah? Sudah Bu Yuli, yang pertama kan koordinasi dengan kepala sekolah, memberdayakan Kombel, memberdayakan potensi guru-guru yang ada di sekolah. Ya 3 itu aja dulu Bu Yuli. Oh iya. Jadi minggu depan ya rencana Bu Iya. Budi tadi mau melaksanakannya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, dan nanti saya tunggu ya kabar Bu Budi selanjutnya. Karena ini kan tentu tidak terputus sampai di sana ya. Saya ingin juga nanti tidak sabar juga menunggu kabar Bu Budi bagaimana perkembangan dari apa yang Bu Budi lakukan di sekolah nanti. Iya Bu Yuli, terima kasih ya Bu Yuli. Saya sangat senang akhirnya saya menemukan solusi apa yang saya inginkan, dan tujuan pertemuan kita rasanya sudah kelihatan gitu. Sama-sama Bu Budi, mudah-mudahan waktu kita ini bisa bermanfaat ya, yang sudah kita lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa memperbaiki kualitas pembelajaran nanti di sekolah. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Budi ya, Sama-sama. sudah hadir di sini gitu ya. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Wah,
selamat ya Bu Yuli ya, sudah selesai melaksanakan coaching tadi. Minum dulu Bu, Baik, Kak. barangkali minum Oh, dulu iya. biar Jadi, enjoy ya. oh, iya. Minum dulu. Iya, Bagaimana perasaannya Bu Yuli setelah melakukan coaching tadi dengan coachnya? Saya cukup lega karena Bu Budi sudah bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang beliau kemukakan di awal tentang proses pembelajaran di sekolah. Ternyata banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh Bu Budi di sekolah tersebut. Iya. Itu harapan saya bisa dilaksanakan itu di depan. Alhamdulillah ya Bu Yuli ya. Jadi apakah menurut Bu Yuli indikator ketercapaian yang kita inginkan di awal tadi, apakah menurut Bu Yuli sudah tercapai dengan pelaksanaan coaching tadi Bu? Menurut saya sudah Bu Ika, karena tadi saya juga rasanya sudah menjadi mitra bagi Ibu Budi. Saya mendengarkan juga dengan baik gitu ya. Hadir secara penuh, berusaha secara penuh gitu kan. Saya berikan juga pertanyaan-pertanyaan yang bobot untuk Bu Budi bisa memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya lagi. Ya begitu Bu Ika. Oke Bu Yuli, jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Ya ya Bu Yuli? silakan Bu Ika. Oke, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu menggunakan alur tirta dengan Ibu Budi tadi. Menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sangat bagus sekali. Artinya tadi Ibu sudah melaksanakan alur tirta mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana, kemudian menanyakan komitmen atau tanggung jawab dari Ibu Budi tadi. Dan menurut saya itu sudah bagus sekali. Saya lihat tadi Ibu juga sudah hadir sebelumnya dalam percakapan, kemudian Ibu juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tadi Ibu Budi bisa mengeluarkan solusi dari dalam dirinya atas permasalahan yang dia hadapi. Selamat ya Ibu Yuli. Kemudian saya masih ada pertanyaan nih Bu Yuli. Kira-kira apa ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi tentang percakapan tirta ini? Saya sebenarnya ingin lebih mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya untuk alur tirta ini karena kegiatan coaching ini kan memang akan kita lakukan berikutnya kepada rekan-rekan sejawat kita. Jadi kalau saya membiasakan gitu kan, kemudian lebih mengembangkan, lebih belajar lagi untuk alur tirta ini. Mudah-mudahan banyak teman-teman nanti akan bisa terbantu dengan coaching ini. Bagus sekali harapannya Ibu Yuli. Kemudian harapan kita juga hendaknya coaching yang Ibu lakukan tadi hendaknya berlanjut ya Bu. Jangan Ibu juga memantau hendaknya bagaimana perkembangan dari yang dilakukan oleh Ibu Budi tadi. Insya Allah. Tadi juga saya sudah sampaikan, saya tunggu kabar dari Ibu Budi nanti kalau ada informasi atau permasalahan baru yang muncul setelah beliau melakukan hal tersebut. Yang udah saya sampaikan tadi ke Bu. Oke, siap. Bagus sekali Ibu Yuli. terima Selamat kasih, Bu sekali Ika. lagi. Ya, sama-sama Ibu Yuli. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam ya Bu Yuli. Gimana kabar Bu Budi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Gimana kabar Bu Yuli? Sehat, berkata juga. Bu Budi, Budi hari ini mau merasakan coaching ya? Iya, dengan Bu Ika ya. Sebelum Bu Budi melaksanakan coaching, karena di sini saya sebagai observer atau pengamat Bu Budi, itu saya akan sampaikan ke Bu Budi yang nanti akan jadi mitra dan Bu anak memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sana kemudian untuk mengenali pertanyaan. Nah, sebagai coach nanti kira-kira kompetensi mana yang akan saya observasi terhadap ibu nanti? Sebetulnya saya ingin semuanya aja Bu Yuli, soalnya saya ingin melihat secara keseluruhan dari alur tirta yang akan saya gunakan Bu Yuli. Oh iya, ya karena memang prinsip itu memang harus kita coba usahakan ya Bu Budi ya. Mudah-mudahan nanti Bu Budi
bisa melakukan coaching dengan baik. Harapan Bu Budi setelah melakukan coaching apa nanti terhadap coaching? Harapan saya yang pertama tentu ada solusi tujuan yang ingin dicapai Koci itu ada terlaksana atau muncul gitu ya Bu Yuli ya. Terus ada solusinya, terus Koci merasa puas, terus saya juga telah melakukan coaching dengan baik menggunakan alutsista sesuai dengan tahapannya. Baiklah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan Bu Budi, Bu Budi lakukan dengan Mbak Mariska. Kalau itu silakan Bu Budi lanjutkan untuk coachingnya dengan Mbak Mariska. Terima kasih Bu Yuli. Oh ya, boleh saya di sini saja untuk mengamati Bu Budi? Boleh Bu Yuli, bagus sebetulnya kalau di sini biar enak mengamatinya ya Bu Yuli ya. Saya Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Ibu Budi. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Ibu Budi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Ika, apa tujuan Bu Ika mengadakan, kan kita kemarin Bu Ika bikin janji dengan saya ya. Terus apa tujuan Bu Ika? Sebenarnya hari ini ada yang ingin saya ceritakan Bu Budi. Mudah-mudahan Bu Budi bisa meluangkan waktu ya Bu ya. Saya ingin menceritakan kondisi pelaksanaan pembelajaran di sekolah saya Bu. Anak-anak terlihat mulai bosan Bu, kemudian semangat belajarnya juga kurang. Yang saya lihat ya Bu, hal ini dipengaruhi oleh teman-teman mereka di dulu masih melaksanakan pembelajaran secara monoton Bu. Oh, jadi semangat anak-anak itu udah kurang ya Bu Ika ya untuk belajar. Terus apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini Bu. Saya ingin anak-anak bersemangat belajar, kemudian saya ingin juga itu didukung oleh guru-guru nantinya. Jadi Ibu ingin ada perubahan ya Bu ya di Iya. dalam pembelajaran kayaknya ya Bu ya. Iya. Terus misalnya kita adakan rank ya dari 1 sampai 10. Di sekolah Ibu kira-kira sekarang di rank berapa Bu? Kalau menurut pengamatan saya ya Bu, di sekolah saya sekarang karena didominasi oleh guru-guru senior ya Bu, jadi saya rasa sekarang kami berada di rank, sekolah kami berada di level 5 barangkali Bu, karena guru-guru senior sebagaimana kita ketahui agak kurang melek dengan teknologi ya Bu, sedangkan kita berharap guru-guru di zaman sekarang ini hendaknya sudah menggunakan teknologi untuk pembelajaran, karena kita juga menghadapi anak dengan zaman yang berbeda juga Bu. Jadi Ibu sekolahnya baru di level 6 tadi ya Bu ya, 5 ya Bu ya. Ibu ingin berapa gitu dari 1 sampai 10, Ibu inginnya berapa peningkatannya Bu? Saya inginnya sekolah saya ini, kalau melihat dari potensi yang ada ya Bu ya, saya ingin sekolah saya ini berada di level 8 lah Bu. Karena selain dari didominasi oleh guru-guru yang senior, sekarang ini banyak guru-guru muda yang juga alhamdulillah kemarin lulus P3K, kemudian banyak juga guru-guru muda yang baru-baru lulus yang honor di sekolah saya. Jadi saya berharap dengan ikutnya guru tersebut berkontribusi di sekolah, saya berharap kemampuan guru-guru yang senior yang tidak melek teknologi tadi hendaknya tertutupi begitu Bu. Oh iya Bu, jadi Ibu ingin dari rank 6 ke rank 8. Terus menurut Ibu, usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk melakukan perubahan? Karena tadi permasalahan saya itu gurunya menerangkan pembelajaran dengan begitu-begitu saja, lebih banyak ceramah ya Bu ya. Jadi karena saya berharapnya guru ini melek dengan teknologi, minimal setidaknya ya Bu, karena sekolah saya ini juga sekolah penggerak ya Bu, difasilitasi oleh pemerintah dengan Chromebook. Kemudian harapan saya tidak hanya guru-guru yang muda saja yang menggunakan Chromebook itu dalam pembelajaran, tapi guru-guru senior ini hendaknya bisa juga minimal pelaksanaan kuisis untuk asesmen sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan Chromebook. Kemudian
untuk melakukan itu tentunya saya berencana ya Bu, mengaktifkan kombel. Karena di sekolah saya alhamdulillah pelaksanaan kombelnya berjalan dengan rutin. Jadi ketika kombel ini saya rencananya ingin guru-guru itu berkontribusi, guru-guru yang muda nanti diberdayakan untuk membina guru-guru yang senior di bidang TIK khususnya Bu. Oh, jadi dari sekian banyak yang Ibu akan realisasi, apa yang utama yang pertama sekali akan Ibu lakukan? Yang saya prioritaskan yang pertama mungkin ini ya Bu, tutor dari guru yang muda ke guru yang tua. Bukan guru tua maksudnya Bu, guru yang senior ya. Senior. Jadi kalau guru senior ini kan di bidang lain dia bagus, di bidang tapi di bidang TIK barangkali agak tertinggal sedikit. Jadi yang akan saya prioritaskan itu nanti di dalam kombel, guru-guru yang muda dan menguasai IT ini membimbing guru-guru yang senior. Jadi Ibu membutuhkan guru-guru senior yang lebih ahli, yang lebih ya dari yang lain untuk menjadi pemandu atau tutor. Iya. Ya Bu ya. Terus Ibu dari itu apa yang bisa Ibu realisasikan? Rencananya dalam minggu ini Bu, dalam minggu ini kami biasanya melaksanakan kombel di hari Sabtu. Insya Allah di Sabtu ini saya akan realisasikan rencana saya ini Bu. Oh iya ya Bu ya. Jadi dari sekian kita Ibu udah merencanakan kapan akan Ibu laksanakan. Itu dari percakapan kita ini Ibu tentu udah dapat apa solusi yang akan Ibu kerjakan ya Bu ya. Terus apa solusinya Bu? Jadi tadi saya akan memberdayakan guru-guru muda untuk membimbing guru-guru yang senior. Kemudian saya akan melaksanakan kegiatan ini secepatnya, insya Allah dalam minggu ini, insya Allah. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu sudah menemukan solusi yang Ibu cari. Terus semuanya akan dilaksanakan secepatnya atau minggu depan ya Bu ya. Terus saya akan tunggu beritanya minggu depan ya Bu ya. Insya Allah Bu. Ya. Cuma itu aja Bu Ika. Iya. Udah Bu Ika. Terima kasih sekali Bu Budi, Ibu sudah meluangkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan saya hari ini. Saya berterima kasih sekali karena rasanya sudah ada pencerahan bagi diri saya. Terima kasih ya Ibu Budi ya. Ya, sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Budi. Udah selesai ya Bu Budi ya, coaching dengan Bu Ika. Gimana perasaan Bu Budi tadi setelah melaksanakan coaching dengan Bu Ika? Saya merasa lega ya Bu ya. Soalnya masalah Ibu Ika itu udah ada solusinya dan udah terselesaikan. Jadi perasaan saya, saya berhasil gitu loh jadi coach gitu ya Bu ya. Terus karena begitu udah ada solusi, saya ingin apakah benar perasaan saya ini Bu Yuli gitu loh kan. Kadang-kadang kan perasaan kita itu silakan Bu Yuli. Baik Bu Budi, terima kasih. Apa yang Bu Budi lakukan sudah luar biasa. Sangat bagus sekali sudah melakukan coaching terhadap Ika menggunakan alutsista. Alurnya sudah terlihat tadi, tujuannya yang disampaikan Bu Ika untuk coaching dengan Bu Budi juga sudah jelas tadi. Kemudian Bu Budi sudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Bu Anariska tadi ya. Selanjutnya rencana yang akan dilakukan oleh Bu Anariska juga sudah mampu Bu Budi menggali dari Bu Ika sehingga beliau bisa memberikan solusi untuk permasalahan dia sendiri. Jadi sudah bagus Bu Budi apa coaching yang sudah Bu Budi lakukan kepada Bu Ika tadi. Iya. Kira-kira ada lagi nggak apa yang akan dikembangkan dari proses coaching tadi yang diinginkan? Saya rasanya ada sedikit nih Bu Yuli. Itu Bu Yuli menumbuhkan pertanyaan yang berbobot biar Bu Ika-nya tambah lagi berceritanya gitu Bu Yuli ya. Jadi kayaknya tadi kan iya sih saya udah mengadakan pertanyaan, tapi rasanya masih ada aja yang kurang gitu. Mungkin dengan sering-sering melakukan coaching gitu kan, dengan permasalahan-permasalahan yang
berbeda-beda dari masing-masing guru. Mungkin ini akan menjadi terbiasa dan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti akan lahir dari Bu Budi. Ya. Oke Bu Budi Terima ya, kasih ya, selamat Bu sekali Yuli. lagi Bu Budi. Iya, Ya, sama-sama. oke. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Budi. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Budi. Apa kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Ika. Jadi Bu Ika mau mengadakan coaching ya Bu Ika ya? Insya Allah rencananya hari ini saya akan mengadakan coaching Bu Budi dengan Ibu Yuli dan kami sudah janjian kemarin. Ya. Terus Bu Ika ingin saya mengamati dan jadi supervisor Bu Ika gitu. Iya, mohon meluangkan waktunya ya Bu Budi ya. Oh, oke Bu Ika. Jadi nanti yang saya amati Bu Ika ingin mengembangkan kompetensi yang mana Bu Ika? Saya ingin mengembangkan kompetensi hadir sepenuhnya untuk coach saya, kemudian mendengarkan dengan sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif ya Bu Budi. Kemudian saya ingin menggali potensi dari coach saya untuk menyelesaikan masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya akan mengamati keseluruhannya aja ya Bu Ika ya. Iya. Terus apa harapan Bu Ika nanti setelah mengadakan coaching ini? Harapan saya nanti coach saya mampu menemukan solusi dari masalahnya Bu Budi. Oh ya begitu. Selamat ya Bu Ika. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Silakan Bu Ika. Terima kasih Bu Budi. Baik. Sekali lagi Bu Ika, maaf ya Bu Ika. Iya. Apakah saya boleh duduk di sini? Iya, silakan Bu Budi. Ya, Silakan. Saya mulai ya Bu Budi ya. Ya, silakan Bu Ika. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Ika. Apa kabar hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Ika. Alhamdulillah juga sehat. Bu Yuli, kemarin Ibu menelpon saya katanya hari ini ada yang ingin dibicarakan. Kalau boleh saya tahu apa ya Bu yang ingin Ibu bicarakan? Ya Bu Ika, terima kasih ya atas waktunya. Saya ingin menceritakan kondisi di sekolah, kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi saya lihat belakangan ini siswa-siswa kita itu kurang bersemangat untuk belajar. Di sisi lain memang saya lihat proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ya memang sepertinya memang kurang menarik. Mungkin karena mereka masih menggunakan model pembelajaran dengan berceramah monoton seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang tidak bersemangat belajar, tidur-tiduran gitu kan. Jadi saya rasanya punya tanggung jawab untuk hal tersebut gitu. Iya, bagus sekali Bu Yuli. Berarti hari ini Ibu ingin menceritakan tentang permasalahan di sekolah, tentang kurangnya minat anak-anak untuk belajar, dipengaruhi juga oleh kondisi gurunya ya Bu Yuli ya. Jadi Bu Yuli, dari pembicaraan kita nanti yang mungkin tidak akan berlangsung terlalu lama ya Bu, apa kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi, karena bagaimanapun itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama juga untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah. Dan kepada murid-murid kita harapkan dia bersemangat nantinya ketika gurunya juga sudah memberikan pembelajaran dengan berbagai variasi pembelajaran lah, model apakah itu model pembelajaran atau metode pembelajaran, itu yang saya harapkan. Iya, itu kondisi ideal yang Ibu harapkan ya Bu. Kalau seandainya kita beri rate kondisi ideal tadi dengan nilai 10 Bu Yuli, kondisi di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa Ibu? Kalau menurut saya ya Wika masih di level 6, karena masih ada memang yang sudah menggunakan model pembelajaran, tetapi itu tidak banyak. Masih banyak yang menggunakan metode ceramah. Jadi menurut saya itu yang membuat murid-murid itu tidak bersemangat untuk belajar, karena tidak ada variasi dari apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi saya ingin guru-guru di sekolah itu bisa menggunakan bermacam-macam model pembelajaran lah atau metode pembelajaran supaya anak-anak kita ini bersemangat untuk
belajarnya. Jadi dari yang Ibu katakan tadi, di level berapa harapan Ibu dulu? Harapan saya karena kita berada di level 6, untuk 8 saja sudah alhamdulillah Bu Ika ya, karena memang semua kan proses itu berangsur-angsur ya. Jadi karena ini tanggung jawab kita terhadap anak-anak, jadi mungkin saya bisa lakukan ke teman-teman terdekat terlebih dahulu untuk mengajak mereka supaya mau menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah, seperti proyektor itu kan tentunya guru-guru harus menyiapkan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Iya, itu berarti itu rencana yang akan Ibu laksanakan Ibu. Iya, Kira-kira ada lagi Bu rencana lain atau opsi lain yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu tadi? Saya coba nanti dengan mentoring atau melalui pendampingan. Jadi yang baru yang saya lakukan. Kalau nyamannya saya mungkin yang seperti itu ya, karena itu saya lakukan pribadi baru terhadap teman-teman dekat atau teman-teman sejawat. Tapi untuk hal lain bisa jadi mungkin melalui pelatihan. Nah, pelatihan itu prosesnya kan agak panjang, agak lama. Jadi kalau DHT yang kita lakukan di sekolah itu nantinya kan butuh narasumber, butuh biaya yang lumayan, gitu kan. Jadi rasanya mungkin ya yang ini dulu, pendampingan inilah yang awal saya lakukan. Berarti yang Ibu prioritaskan sekarang pendampingan. Iya, pendampingan. Kapan rencananya Ibu mau memulai pendampingan ini Bu? Saya mau secepatnya, karena saya nggak mau juga berlama-lama melihat anak-anak tidak bersemangat belajar ya Bu Ika. Minggu depan mungkin saya akan coba untuk komunikasikan kepada teman-teman sejawat saya. Mudah-mudahan mereka mau berubah gitu kan, berubahnya memperbaiki kualitas pembelajaran lah, tujuan kita sama-sama, sehingga anak-anak bisa bersemangat untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Bu Yuli, dengan rencana-rencana Ibu Yuli tadi, ada nggak teman Ibu Yuli yang bisa Ibu harapkan untuk membantu rencana ini, mensukseskan rencana ini? Ya, kalau misalnya sekolah masih belum bisa untuk memfasilitasi kita IHT, ya melalui pendampingan atau IHT kecil-kecilan lah, atau bimtek kecil-kecilan di sekolah. Saya punya teman yang mengajar TIK, jadi bisa saya manfaatkan itu terlebih dahulu. Saya pernah juga berdiskusi dengan beliau, karena dia punya ilmu, tentu harusnya bisa dibagi juga kepada teman-teman guru di sekolah untuk membuat media pembelajaran lah, minimal gitu kan. Nah, mungkin Bapak itulah yang bisa saya ajak untuk membantu teman-teman yang kesulitan dalam membuat media pembelajaran. Bu Yuli, berarti dari apa yang Ibu ungkapkan tadi, berarti kita sudah menemukan solusi dari permasalahan kita tadi ya Bu Yuli. Dapat saya simpulkan bahwa Bu Yuli nanti yang pertama kali akan dilakukan yaitu mentoring, kemudian Bu Yuli akan meminta bantuan juga kepada teman Bu Yuli. Seperti itu ya Bu Yuli ya? Insya Allah. Berarti bagaimana perasaan Ibu Yuli sekarang setelah kita melaksanakan pembicaraan tadi? Apa yang Ibu Yuli dapatkan dari hasil pembicaraan kita tadi? Sudah agak lega karena saya sudah dapatkan jalan keluar dari permasalahan yang saya ungkapkan di awal. Jadi saya akan coba melakukan pendampingan dengan teman-teman sejawat. Mudah-mudahan mereka mau bersemangat, dan imbasnya tentu kepada peserta didik kita juga akan belajar lebih bersemangat lagi untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih berkualitas. Itu harapan saya. Harapan yang sama juga ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan itu tercapai. Saya tunggu cerita Ibu Yuli selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Ika sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Nanti saya juga akan sampaikan lagi ke Bu Ika bagaimana perkembangan dari apa yang akan saya lakukan minggu depan. Siap Bu Yuli, saya insya Allah akan siap mendengarkan apapun yang akan Ibu Yuli ceritakan. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ika atas Sama-sama waktunya. Ibu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Selamat ya Bu Ika, coaching Bu Ika bagus saya lihat. Terus bagaimana perasaan Bu Ika setelah mengadakan coaching ini? Alhamdulillah saya lega Bu Budi, karena apa yang diharapkan oleh coach saya yaitu menemukan solusi, insya Allah sudah tercapai Bu Budi. Terus bagaimana Ibu bisa menilai performa Ibu tadi dalam mengembangkan atau melakukan coaching tadi Bu? Kalau menurut saya Bu Budi, saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan menggunakan alur tirta, di mana tadi saya sudah melakukan mulai dari menanyakan tujuan, merumuskan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana, selanjutnya tanggung jawab dari atau komitmen yang akan ditentukan oleh coach saya. Jadi apakah tujuan Ibu sudah berhasil? Menurut saya sudah berhasil Bu Budi. Iya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Ika? Silakan Bu Budi, itu yang ingin saya harapkan. Iya, sepanjang pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Di sana yang pertama sekali Ibu sudah menanyakan tujuan pertemuan Ibu tadi atau tujuan coaching Ibu tadi. Terus di situ Ibu sudah juga mengidentifikasi masalah dan rencana atau aksinya sudah ada tadi kapan coaching Ibu akan berbuat. Selanjutnya yaitu waktunya tadi juga udah ada. Saya lihat tadi Ibu Yuli akan melaksanakan, mudah-mudahan katanya minggu depan. Terus tanggung jawab Bu Yuli juga ada, udah kelihatan. Solusinya juga ya kayaknya udah bagus Bu Ika. Terus potensi apa lagi yang mau Ibu Ika tambah atau tingkatkan Bu Ika? Saya ingin Bu Budi, untuk di masa mendatang saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang alur tirta ini. Saya ketika saya mengcoaching nanti teman-teman yang lain, saya berharap teman-teman saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Ya, semoga apa tujuan Bu Ika juga kita semua tercapai ya Bu Ika ya. Iya. Nanti saya tunggu juga beritanya. Nah, selamat sekali lagi Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Budi. Sama-sama. Oke. Demikianlah coaching kami pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.